sekolah negeri di Pekanbaru, kemudian dilanjutkan, untuk studi S1 yaitu jurusan fisika di kampus Universitas Riau, angkatan 2012. Kemudian selanjutnya melanjutkan studi S2 di fisika di kampus Institut Teknologi Bandung yang saat ini sedang ongoing di semester 3. Nah, pengalaman beasiswa yang pernah saya alami yaitu waktu S1 itu saya mendapatkan beasiswa fully funded dari Yayasan Tanoto Foundation. Kemudian ketika S2 alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari LPDP. Nah, bidang riset yang saya geluti di bidang fisika yaitu untuk material dan fotonik. Kemudian saat ini saya berfokusnya pada quantum dot dan komputasi material. Jika teman-teman ingin sharing, boleh dengan welcome. Nah, saya mau mulai dari tanggal penting yang ada pada LPDP pada tahun ini. Jadi, LPDP tahun 2021 ini terbuka atas 2 batch, yaitu batch 1 sama batch 2. Kenapa saya mau membahas ini terlebih dahulu? Karena ingin memberikan beberapa tips atau strategi kepada teman-teman sekalian. Bisa kita lihat bahwasannya saat ini sedang berlangsung di batch 1, yaitu untuk pembukaan mulai dari tanggal 4 Mei dan akan berakhir pada tanggal 1 Juni nanti untuk reguler, dan dimulai tanggal 8 Mei dan akan berakhir pada tanggal 4 Juni nanti untuk afirmasi dan targeted group. Nah, lalu apa sih yang perlu kita jadikan strategi di sini? Yaitu kita bisa melihat bahwasannya administrasi itu hanya berkisar 1 hingga 2 minggu. So, otomatis waktu segitu nggak akan cukup untuk mempelajari atau menyiapkan diri untuk menghadapi ini. Saya pengen ngajak teman-teman yang sudah mendaftar nih seleksi administrasi, ya udah pede aja dulu, anggap aja diri kalian itu bakal lulus ke seleksi tahap selanjutnya. Sehingga kalian perlu dari sekarang untuk nge-prepare diri mempelajari materi-materi di seleksi selanjutnya, seperti itu. Nah, kedua, saya ingin memberikan strategi. Kalau bisa di batch 1, kenapa enggak gitu. Jadi tujuannya apa? Setahu yang saya baca di format LPDP, tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwasannya jika sudah mendaftar di batch 1, maka tidak boleh mendaftar di batch 2. Itu tidak ada sama sekali. So, kalau misalnya teman-teman mendaftar di batch 1 dan anggap kasus terburuknya adalah teman-teman gagal seperti itu, maka teman-teman masih punya kesempatan di batch 2 gitu, yang akan mendaftar nanti di bulan Agustus. Nah, kemudian yang sering menjadi pertanyaan lagi adalah, apakah beasiswa LPDP ini sifatnya kuota daerah gitu? Misalnya Bandung berapa, Pekanbaru berapa. Nah, perlu saya tegaskan di sini bahwasannya tidak ada sistem kuota daerah pada pendaftaran beasiswa LPDP. Jadi, yang menentukan kalian lulus atau tidak itu adalah kualitas dari diri kalian masing-masing. Jadi, jika kalian layak, ya maka akan mendapat beasiswa LPDP, jika tidak, ya mungkin belum, seperti itu. Jadi, perlu diketahui, jadi bisa aja setiap tahun itu lebih banyak penerimaannya atau lebih sedikit. Hal itu semua bergantung pada kemampuan dari masing-masing pendaftar, seperti itu. Nah, berikut ini adalah tahapan seleksi dari LPDP 2021 yang sudah saya baca di semua buklet yang ada. Tahapannya terdiri atas 3, yaitu seleksi administrasi, substansi akademik dan kebangsaan, serta wawancara. Nah, di sini apa sih yang baru dari LPDP 2021 dibandingkan 2019 itu adalah seleksi kebangsaan. Jadi, di tahun 2019, kebangsaan ini bentuknya dalam bentuk wawancara. Jadi, kita ada 2 jenis wawancara, yaitu wawancara kebangsaan dan wawancara kepemimpinan. Tapi, di tahun ini, itu kebangsaan dimasukkan ke dalam bentuk substansi, seperti itu. Nah, terkait masalah masing-masing tahapan tes, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pertama, kita membahas dulu seleksi administrasi. Ini merupakan langkah awal untuk mengikuti LPDP. Nah, ada 4 sumber permasalahan biasanya yang terjadi ketika kita mengikuti seleksi administrasi. Apa saja? Di antaranya itu sertifikat bahasa. Jadi, seperti yang teman-teman baca pada buklet dari LPDP atau aturan LPDP, sertifikat bahasa ini
digolongkan cukup tinggi, maksudnya makin tahun itu skornya makin tinggi ya untuk berkuliah baik di kampus dalam negeri ataupun di luar negeri. Di sini saya cuma mau bilang jangan menyerah untuk mendapatkan skor yang kalian inginkan seperti itu atau skor yang sesuai dengan syarat standar LPDP. Kenapa? Karena semua kesulitan kalian belajar saat ini itu akan terbayar nantinya seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah LOA unconditional. Mungkin ini sebagian orang itu kurang paham apa itu LOA unconditional. Jadi LOA unconditional adalah sebuah surat resmi yang diberikan oleh pihak kampus yang menyatakan bahwasanya mahasiswa tersebut sudah bisa atau sudah boleh masuk untuk mengikuti perkuliahan di kampusnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan LOA unconditional ini? Caranya adalah dengan melakukan registrasi di kampus-kampus tertentu yang kalian inginkan. Contohnya misalnya di ITB, maka kalian membuka website Pascasarjana ITB, kemudian mengikuti langkah-langkah seleksi yang ada di sana seperti itu. Terus yang sering jadi pertanyaan juga, Kak, untuk daftar ITB harus punya LOA ya, gitu. Nah, seperti yang dijelaskan di buklet, bisa pakai LOA dan bisa juga nggak pakai LOA gitu. Cuman pertanyaannya, gimana kalau nggak punya LOA gimana gitu. Jadi, kalau misalnya kalian punya LOA, maka itu adalah nilai plus buat kalian. Artinya, kalian sudah bisa meyakinkan para interviewers bahwasanya kalian itu memang layak dan sudah diterima di kampus yang kalian inginkan. Sedangkan kalau nggak punya, ya nggak apa-apa, ikutin aja. Karena apa? Kalian mungkin bisa aja menampilkan sisi potensi terbaik dalam diri kalian sebagai nilai tambah di depan interviewers nanti, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah esai dan proposal penelitian, khususnya untuk doktoral. Di tahun ini, esainya hanya ada satu. Di tahun 2019 itu esainya ada dua. Esai tahun ini adalah mengenai tentang kontribusi, ya. Untuk pembuatan esai itu sendiri, jujur saya katakan bahwasanya jangan membuat esai yang asal-asalan gitu. Bisa aja teman-teman misalnya bikin esai sembarangan terus lulus seleksi administrasi. Hanya saja nanti esai ini akan dipertanggungjawabkan ketika di wawancara nanti karena esai-esai ini akan dikulas lagi oleh para interviewers karena mereka mengetahui tentang diri kalian itu melalui esai ini. Jadi, buatlah esai terbaik karena itu akan menggambarkan seberapa siapnya kamu untuk kuliah. Seperti itu. Yang keempat adalah deadline. Jadi, hindarilah permasalahan deadline karena bisa aja terjadi kerusakan server ataupun jaringan dan segala macamnya gitu. Kalau bisa, ya hamin sebelum-sebelumnya sudah mensubmit semua dokumen. Nah, ini adalah salah satu dari checklist untuk pendaftaran LPDP. Ini yang saya ambil adalah yang bagian untuk regulernya seperti itu. Nanti kalau teman-teman ikut afirmasi atau targeted group dan segalanya tinggal mengikuti saja. Nah, beberapa hal yang saya tekankan di sini, yang pertama yaitu mengenai surat pernyataan. Surat pernyataan ini yang sering menjadi pertanyaan, apakah ditulis tangan atau diketik? Nah, jadi saya menyarankan di sini ditulis tangan saja. Jadi LPDP itu sudah menyiapkan bentuk format surat, teman-teman tinggal download, kemudian print, kemudian tulis, tanda tangan, lalu scan, seperti itu. Mudah kan? Nah, selanjutnya yang sering jadi poin pertanyaan juga adalah surat rekomendasi. Harusnya ngasih surat rekomendasi ke siapa, Kak? Gitu. Apakah kalau rekomendatornya itu pejabat tinggi akan memperbesar peluang kita untuk lolos LPDP? Enggak sama sekali. Jadi surat rekomendasi ini tidak akan membuat, misalnya nih kita contohnya rektorat gitu yang ngasih rekomendasi, itu nggak akan membuat kalian berpeluang lebih besar ataupun lebih kecil seperti itu. Jadi lebih baik berikan surat rekomendasi ini kepada orang-orang yang benar-benar mengenal diri kalian, seperti misalnya dosen pembimbing, atau atasan di tempat bekerja, atau tokoh masyarakat di sekitar yang mengenali kalian, seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal mengikuti saja. Di sini saya ingin memberikan sebuah quotes bahwasanya kesuksesan itu datang apabila persiapan dan kesempatan itu bertemu. Jadi, siapkanlah diri kalian sebaik-baik mungkin, seperti itu. Nah, selanjutnya kita memasuki tes tahap kedua. Ini yang menjadi momok yang cukup besar yang banyak menggugurkan peserta, yaitu
tes substansi akademik dan kebangsaan. Di sini saya akan bahas terlebih dahulu tes substansi akademik. Ini sebenarnya sama kayak soal tes TPA atau mungkin tes apa TIU kalau misalnya kalian pernah ikut yang namanya CPNS. Apa saja sih materi-materi yang ditanyakan pada substansi akademik ini? Di antaranya adalah verbal. Soal-soal verbal itu ya berupa sinonim antonim, kemudian menentukan ide pokok dari suatu paragraf, kemudian melakukan pengelompokan kata, padanan kata, dan silogisme. Yang kedua adalah soal dalam bentuk numerik. Seperti biasa akan muncul deret dan angka, kemudian aritmatika, aljabar, lalu ada beberapa soal cerita. Nah, kemudian ada tes dalam bentuk analitik. Bisa soalnya dalam bentuk logika gambar, logika cerita, logika umum, dan penalaran. Semua tipe soal ini bisa kalian temukan di buku TPA atau Bappenas, seperti itu. Nah, terus adanya biasanya dalam bentuk studi kasus. Kalian tinggal menjawab pilihan dari A sampai D yang mana menurut kalian yang paling benar. Atau berupa statement, kemudian kalian memberikan poin 1 sampai 5 yang mana menggambarkan diri kalian, seperti itu. Nah, yang terakhir itu kebangsaan. Untuk kebangsaan ini, itu topik-topiknya adalah terkait mengenai kebangsaan, kebinekaan, Pancasila, NKRI. Lebih lanjut, saya akan membahas mengenai TPA. Ini waktunya adalah 90 menit, yang dikerjakan adalah 60 soal. Terdiri dari 30 soal verbal, 15 soal numerik, dan 15 soal penalaran. Jadi, untuk masing-masing soal itu skornya adalah 5. Jika kalian benar ke 60 soal, maka skor maksimalnya adalah 300. Saran saya, kerjakan soal ini dengan sebaik-baik mungkin. Jangan terlalu cepat karena nanti bisa jadi salah, dan jangan terlalu lambat, nanti bisa kehabisan waktu, seperti itu. Untuk kebangsaan sendiri itu biasanya 1 jam. Oke, selanjutnya. Nah, mengenai seleksi kebangsaan itu saya barusan aja membaca sebuah artikel dari CNN Indonesia. Di sini mereka mengulas mengenai tips lolos kebangsaan dan kepemimpinan LPDP. Nah, di sini ada namanya Pak Dwi Larso yang merupakan salah satu petinggi LPDP. Beliau memberikan sebuah gambaran seperti itu. Beliau mengatakan bahwasanya untuk seleksi kebangsaan itu akan ada tes tertulis dan tes lisan. Jadi mungkin teman-teman bisa menyiapkan kira-kira dalam bentuk apa sih bentuk tes ini, seperti itu. Tes lisannya seperti apa, tes tertulisnya seperti apa. Nah, saya coba memberikan prediksi hanya menurut saya ya teman-teman. Jadi bisa jadi nanti ini tidak akan terjadi atau bisa juga itu berkemungkinan terjadi. Yang pertama prediksi saya adalah bisa jadi bentuk soal tes tertulis kebangsaan itu berupa essay on the spot. Nah, seperti apa itu essay on the spot? Jadi biasanya nanti pada layar monitor akan dimunculkan sebuah artikel atau berita yang di bawahnya itu terdapat beberapa pertanyaan, biasanya 2 sampai 3 pertanyaan. Nah, di sini tugas kalian adalah membentuk sebuah esai dari artikel yang muncul tadi, seperti itu. Yang mana dalam esai itu harus memuat jawaban-jawaban dari pertanyaan yang mereka tanyakan. Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi bentuknya itu dalam bentuk uraian jawaban studi kasus. Jadi, analisa saya bisa saja bentuknya itu misalnya keluar sebuah soal. Contoh misalnya, PKI merupakan suatu organisasi terlarang yang ada di Indonesia. Bagaimana pendapat saudara? Nah, kemudian nanti teman-teman bisa menjawab dalam bentuk uraian yang teman-teman jawab, misalnya, ya saya setuju dengan alasan bla 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 dan segala macam, seperti itu. Yang ketiga, bisa jadi soalnya berupa objektif, artinya soal tersebut seperti kayak soal PPKN seperti itu, atau kayak soal sejarah, bisa jadi seperti itu. Jadi kita menebak antara A, B, C, D yang mana yang benar. Atau peluang yang keempat yaitu bisa jadi bukan ketiga-tiga yang ini, seperti itu. Nanti jadi bersiapkan saja semuanya. Nah, untuk tahun lalu sebagai gambaran itu lokasi tesnya adalah di gedung BKN Kantor Regional 12 di Jalan Hang Tuah.
kemungkinan besar untuk tahun ini bisa saja terjadi secara online. Jadi teman-teman silahkan persiapkan diri dan jaringan yang bagus seperti itu. Nah, sedikit bocoran untuk topik materi kebangsaan tahun 2019 itu adalah terkait mengenai toleransi dan HAM, kemudian rasisme, nasionalisme, patriotisme, feminisme, dan lain-lain. Nah, yang paling penting itu adalah Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan kebinekaan ini selalu muncul dan pasti muncul, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa catat dan pelajari mengenai topik-topik ini. Lalu, apa tips dari saya? Tips dari saya adalah teman-teman harus memperbanyak membaca artikel atau berita mengenai topik-topik di atas seperti itu. Jadi mulailah setiap hari dengan membuka berita, bukan dengan membuka Instagram seperti itu. Kemudian di sini saya menyarankan untuk menggunakan jawaban yang aman. Jawaban yang aman ini dalam tanda kutip, artinya jawaban yang tidak melanggar aturan-aturan yang memang sudah ada di Indonesia seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pikirkan juga solusi dari masalah tersebut. Jadi nggak cuma tahu aja nih feminisme itu apa, radikalisme itu apa, dan kejadiannya di mana atau seperti apa gitu. Nggak cuma tahu itu, tapi juga punya solusi bagaimana tindakan preventif dan kuratif dari permasalahan-permasalahan tersebut, kayak gitu. Nah yang terakhir, ini hal yang saya lakukan yaitu saya membuat review dari permasalahan-permasalahan ini di buku. Jadi ketika akan tes lagi itu saya tinggal baca-baca ulang seperti itu. Nah, ini adalah passing grade dari TPA atau tes substansi akademik di tahun 2019. Untuk dalam negeri, itu passing grade-nya adalah 180 untuk reguler dan 150 untuk afirmasi dan targeted group. Sedangkan untuk luar negeri, itu regulernya 195, afirmasi 155, dan targeted group 150. Bisa jadi di tahun ini, semua ini akan berubah seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Lalu seandainya kalian sudah tahu nih skornya berapa, lalu apa yang perlu dipersiapkan? Jadi jika hasil passing grade kalian itu berada di atas standar, maka langsung saja yakinkan dirimu untuk lulus dan siapkan tahap seleksi wawancara. Kak, kapan sih informasi mengenai nilai skor kita itu kapan kita tahu? Nilai skor akan kita tahu setelah kita selesai ujian. Jadi langsung di hari itu juga, ketika kamu submit dan closing jawaban kamu, maka langsung muncul nilai kamu itu berapa gitu. Misalnya di atas passing grade, ya sudah, yakinkan saja diri ini bahwasanya, oh saya sudah lulus, sehingga persiapkanlah seleksi wawancara selanjutnya. Seperti itu. Nah, lalu apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk seleksi substansi ini? Pertama, perbanyaklah latihan soal, yaitu banyak soal-soal yang ada di internet dan juga di buku atau Bappenas, seperti itu. Kemudian, ini saran wajib dari saya adalah ikuti diskusi grup yang ada di Telegram. Jadi teman-teman tahu kan channel Telegram itu nanti tinggal searching aja LPDP 2021 pasti ketemu grupnya. Ya udah bergabung di sana. Karena akan banyak sharing informasi di sana ataupun jika tidak tahu silahkan bertanya seperti itu. Selanjutnya, kenali potensimu dalam kategori TPA tersebut. Jadi, jika teman-teman orangnya susah nih untuk menghafal seperti itu, kayak saya, ya udah buat aja strategi-strategi, misalnya bikin buku saku vocab dan mencatat semua sinonim antonim yang ada, lalu menghafalnya kemana-mana seperti itu. Lah, yang selanjutnya untuk tes kepribadian, saya menyarankan di sini adalah jawablah dengan jujur dan fokus. Kenapa? Pasti akan ada soal tersebut berulang. Jadi kalau misalnya kalian nggak jujur atau nggak fokus, pasti kalian yang tadi jawabnya A gitu, terus nanti tiba-tiba berubah kayak gitu. Jadi itu menunjukkan ketidakkonsistenan kalian. Nah, terakhir adalah pastikan semua perlengkapan sudah beres. Beristirahatlah sebelum tes dimulai, 1 hari sebelum tes dimulai, kemudian pastikan semua dokumen sudah lengkap, dan pastikan juga jaringan internet itu sangat baik seperti itu jika terjadi tesnya secara online. Terakhir, berikan jawaban terbaikmu, jangan lupa berdoa, usaha, infak, dan tawakal. Nah, Kak Mei masih ada waktu atau enggak? Kayaknya Reza ngomongnya udah lama banget. Iya, masih banyak, Mbak Reza.
Ada 4 slide lagi sih Kak, ini mengenai esai. Atau begini saja, Oke. nanti kalau misalnya ada yang menanya tentang esai baru kita bahas. Apa begitu saja Kak? Oke, siap. Oke. Oke, boleh. Berarti Terima kasih Mbak sekian. Reza atas paparannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Reza, terima kasih atas paparannya yang sangat luar biasa, yang tentunya akan memberikan spoiler ya buat kita-kita yang akan mendaftar di beasiswa LPDP pada tahun ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari pemateri kedua kita, Pak Idam Nugraha. Pak Idam adalah awardee LPDP dari skema dosen, dan beliau merupakan dosen dari Universitas Islam Riau, jurusan planologi. Benar ya Pak ya? Oke, nah beliau menamatkan pendidikan S2-nya di Universitas Gadjah Mada, dan insya Allah sekarang akan melanjutkan pendidikan ke University of Liverpool. Ya Pak ya? Baik. Nah, semangat Pak. Oke, baik, kita akan mendengarkan sharing dari pemateri kedua kita, Bapak Idam Nugraha. Kalau tadi Mbak Reza sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana jenis tesnya, gitu ya, bagaimana jenis tes CAT, dan juga bagaimana kira-kira soal-soal yang akan keluar, Pak Idam akan menyampaikan bagaimana strategi atau cara kita untuk menaklukkan tes CAT dan juga wawancara beserta dengan pengalaman Pak Idam pada waktu itu. Tentu saja akan berbeda bagaimana seleksi pada jenjang S2 atau magister, dan juga seleksi pada jenjang S3 atau doktoral. Pak Idam, sudah siap Pak materinya? Langsung share screen saja. Share screen aja, Mei ya? Ya. Oke, saya persilakan waktunya kepada Pak Idam untuk memberikan paparan. Oke, baik. Apakah slide-nya udah muncul, Mei? Sudah Pak, sudah terlihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di full screen kan Pak? Oh ya, Pak. Bentar. Full screen. Oke. Siap, cakep. Oke, baik. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini, pada ruang virtual ini, untuk membahas mengenai tentang seleksi LPDP 2021 yang memang prosesnya sedang berlangsung saat ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW kita sampaikan, karena berkat bimbingan beliau kita berada pada zaman sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Mata Garuda yang telah membuat acara ini dan kemudian telah mengundang saya untuk memberikan materi, bukan materi juga sih, lebih kepada sharing terkait dengan pengalaman, sharing experience terkait dengan beasiswa LPDP yang telah saya lalui waktu itu tahun 2019. Kalau Mbak Reza Umami itu batch pertama, sementara saya adalah batch kedua. Jadi sewaktu itu saya di bulan Juni dan Juli baru, kalau Mbak Reza sudah pengumuman, saya baru mau akan daftar gitu. Jadi beda gelombang tapi masih pada tahun yang sama. Jadi sewaktu mentoring dari Mata Garuda Riau itu Mbak Reza ini yang memberikan materi ke saya gitu loh. Sekarang saya bisa sejajar dengan Mbak Reza untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Baik, sedikit perkenalan. Nama saya Idam Nugraha. Saya dosen di Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau. Saya mengambil program doktoral beasiswa unggulan dosen Indonesia luar negeri atau BUDI LN tahun 2019. Itu merupakan skemanya targeted group. Namun tadi sedikit berbeda. Jadi tujuan kampus saya sewaktu mendaftar LPDP itu adalah Lund University di Swedia. Namun karena adanya perubahan kebijakan di Swedia terkait dengan PSD, akhirnya saya harus pada saat ini saya masih melaksanakan untuk menyelesaikan administrasi untuk pindah kampus, pindah universitas.
Dan salah satu yang sedang saya urus saat ini adalah untuk mendapatkan admission atau submission di University of Liverpool di UK. Ini email saya adalah idham.nugraha@eng.wir.ac.id. Jadi itu sedikit perkenalan. Jadi LPDP itu bersifat fleksibel. Ketika mungkin terjadi ada satu lain halnya, misalkan perubahan di kebijakan di negara tertentu, dia sangat fleksibel sehingga saya masih diizinkan untuk pindah universitas karena memang adanya perubahan kebijakan di negara Swedianya. Namun saya punya deadline itu Desember tahun ini. Jadi ketika teman-teman nanti dinyatakan lulus, itu teman-teman, kalau enggak, saya tidak tahu kalau untuk angkatan 2021 deadline-nya seperti apa. Kami akan melaksanakan persiapan keberangkatan atau yang dinamakan PK, dan kemudian baru diberi waktu kurang lebih itu 1,5 tahun untuk mendapatkan LOE unconditional, dan karena COVID itu ditambah 6 bulan. Jadi hampir 2 tahun juga untuk persiapan administrasinya. Jadi tahapan ini hanya tahapan kecil dari perjuangan teman-teman sebenarnya untuk mencapai goals kita, yaitu untuk bersekolah di luar negerinya gitu. Karena kebetulan saya di luar negeri, atau kesempatan teman-teman untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Baik, karena LPDP bersifat fleksibel, LPDP itu juga bersifat dinamis gitu. Karena apa? Dari tahun ke tahun, bukan 2018 tapi 2019, dari tahun ke tahun itu ada perubahan tahapannya, modifikasi tahapan seleksi dari beasiswa LPDP. Pada tahun 2019 saya waktu itu ada seleksi pendaftaran, administrasi, seleksi berbasis komputer, dan seleksi substansi. Nah, di sini seleksi berbasis komputer administrasi itu kita akan di screening segala dokumen kita. Seleksi berbasis komputer itu adalah tes TPA dan kepribadian. Jadi seleksi substansi itu baru adalah substansi wawancara dengan kebangsaan. Namun berbeda pada tahun ini, ternyata untuk kebangsaan itu dijadikan dengan substansi akademik. Pada tahapan ketiga baru ada tahapan wawancara atau interview pada tahapan keempatnya. Jadi ada sedikit modifikasi oleh LPDP dalam tahapan seleksinya. Namun konten yang ada pada seleksi tersebut kemungkinan tidak banyak akan berubah gitu. Cuma mungkin alurnya saja yang diubah dalam tahapan seleksinya. Kemudian pada tahun 2019 seleksi berbasis komputer itu ada tes potensi akademis, tes kepribadian, dan essay on the spot. Dan pada tahun ini kita akan ditambahkan dengan tahapan substansi kebangsaan. Nah, mungkin tadi sudah sedikit banyak Mbak Reza mengulas tentang apanya, jadi mungkin saya akan banyak menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Reza berdasarkan pengalaman saya sewaktu mengikuti seleksi. Jadi seleksi, mungkin karena seleksi administrasi bisa kita skip dulu, kita coba membahas tentang seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Yang akan saya garis bawahi adalah essay on the spot. Essay on the spot ini mungkin bisa saja itu mengambil tes dari seleksi materi tentang kebangsaan, atau bisa juga terkait dengan isu-isu terkini. Nah, kebetulan saya sewaktu itu mendapatkan tema essay on the spot tentang tema stunting. Jadi kebetulan saya orang teknik, berbicara tentang kesehatan, jadi kan agak jauh lah berbicaranya, artinya topiknya random, jadi teman-teman harus prepare topiknya gitu. Jadi kalau saya dulu tips dan triknya, saya mengikuti mentoring dari Mata Garuda Riau waktu itu, kemudian saya googling, saya apa saja sih topik-topik yang pernah ditanyakan di tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Dan ternyata memang stunting, topik yang saya dapat tentang stunting itu merupakan topik yang pernah dibahas di beberapa tahapan
seleksi pada seleksi LPDP sebelumnya gitu loh. Jadi tidak ada salahnya teman-teman melakukan riset kira-kira apa isu-isu yang sering ditanyakan terhadap essay on the spot. Kemudian mungkin bisa banyak mulai melakukan explore terkait dengan isu atau tema tersebut gitu loh. Ada tema stunting, ada waktu itu korupsi, dan kemudian yang lagi hot waktu itu adalah tentang dana desa gitu loh. Jadi gimana pendapat tentang dana. Jadi ini merupakan hasil dengan sharing dengan teman-teman sesama waktu itu kita ibaratnya pejuang beasiswa lah. Kemudian tipsnya ya pertama mungkin untuk tesnya itu kita latihan soal, kemudian update pengetahuan tentang itu, kemudian latihan menulis. Mungkin bagi teman-teman yang kalau kita di dosen mungkin karena ada publikasi mungkin recording stopped. stopped. Agak familiar dengan cara menulis, tapi mungkin bagi teman-teman yang ingin mencari beasiswa tapi masih merasa kurang dalam hal writing atau menulis, ya mulai melakukan latihan untuk menulis gitu. Nah, kemudian kemudian tipsnya adalah salah satu hal yang essay on the spot ini laksanakan adalah ketika teman-teman tujuan kampusnya adalah dalam negeri, itu akan menggunakan bahasa Indonesia, sementara sewaktu saya kemarin, karena tujuan kampusnya adalah luar negeri, itu essay on the spot-nya menggunakan bahasa Inggris. Jadi ibaratnya prepare lah, maksudnya teman-teman harus kalau tujuan luar negeri saya kira tidak ada masalah ya, udah bisa menulis essay on the spot-nya dengan sangat baik, tinggal mengekspor idenya saja gitu. Kemudian terkait dengan kebangsaan, sewaktu tes 2019, tes kebangsaan ini hanya bersifat interview, tidak ada tertulis, yang seperti Mbak Reza jelaskan tadi. Jadi kurang lebih kita seleksinya itu kita di interview sama reviewer yang telah dipersiapkan oleh LPDP. Itu saya kurang lebih waktunya hampir 40 menit hampir sampai 50 menit lah, kurang dari 1 jam. Itu kita recording in progress. Saya bukan merasa sedang diwawancara di sana gitu. Jadi kayak lebih banyak terkait dengan diskusi. Jadi dia wawancaranya membawakan interviewnya itu dia mulai menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang A, pendapat Anda tentang B gitu. Nah, kalau tips dan trik dari saya gini, kita negara Indonesia itu ada aturannya, misalkan semacam PKI. PKI itu sudah ada memang aturannya bahwa merupakan partai yang terlarang gitu loh. Jadi kita stand for-nya untuk dengan aturan tersebut, kita relate-nya ke aturan tersebut gitu loh. Jadi misalkan pada mengacu aturan ini kalau emang dilarang ya dilarang gitu. Kemudian tapi apakah semuanya harus mengikut? Tidak gitu. Ada beberapa kesempatan saya berbeda pendapat dengan reviewernya. Misalkan sewaktu itu ada salah satu pertanyaannya waktu itu ada misalkan ini separatisme di Papua itu bagaimana kalau pendapat Anda kalau misalkan terjadi penembakan yang mengakibatkan korban jiwa dari pihak separatisme yang ada di Papua gitu. Kalau pendapat saya tidak setuju kalau memang harus dalam tanda kutip mohon maaf itu dilakukan kekerasan gitu loh. Kalau pendapat saya bagaimana kita melakukan mediasi dengan pihak tersebut, apa masalahnya dan segala macam sehingga bisa kita gandeng, bukan menggunakan kekerasan. Cuma dari poin itu dikaji terus oleh reviewernya. Padahal mereka separatisme ingin memisahkan. Bagaimana pendapat Anda, masa tidak boleh melakukan kekerasan dan segala macam? Itu terus yang dikejarnya. Tapi saya tetap stand dengan pendapat ini. Cuma pada akhirnya saya elaborate dengan pendapatnya, ya mungkin suatu saat akan butuh kekerasan, tapi pendapat saya separatisme itu tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Saat itu jawaban saya seperti itu gitu. Kemudian tes kebangsaan yang saya ingat juga ditanya, karena saya tujuan luar negeri dan sewaktu itu saya belum menikah, ditanya kalau misalkan saudara mendapatkan jodoh orang dari luar negeri dan akan tinggal di sana, itu bagaimana? Itu juga akan ditanyakan hal yang sampai ke
bukan pribadi juga sih, dia ingin melihat pendapat kita, kebangsaan kita, bagaimana kita apakah akan kembali atau tidak dari luar negeri tersebut untuk mengabdi di Indonesia gitu. Jadi dia ingin mengetesinya, pertanyaannya hampir sedetail itu gitu loh. Jadi apakah nanti orang bolehnya menyuruh Anda stay di sana, gaji ditawari ratusan juta per bulan, bagaimana pendapat Anda gitu loh. Jadi ya pertanyaan-pertanyaannya yang mengkaji tentang nilai dari kebangsaan teman-teman. Tapi kita mengarah kepada aturan, kemudian kalau emang pendapat kita apa, jelaskan pendapat kita apa, dan ya disampaikan tentu dengan ibaratnya jangan pula karena kita ingin menyampaikan pendapat kita lebih dominan dibandingkan interviewernya gitu. Tapi pada tahap ini tidak seseram dalam tanda kutip tahapan interview wawancara dengan para reviewernya LPDP yang 3 orang. Kalau yang ini malah memang alurnya dibawa lebih santai dan lebih ngalir aja ceritanya gitu. Jadi kayak lebih seperti diskusi saja saat interview kebangsaannya bagi saya gitu. Maka waktu itu hampir nggak terasa sudah karena kepotong karena waktu itu udah mau azan zuhur. Dan saya kelewatan karena beasiswa unggulan dosen Indonesia, saya mengambil skema itu. Tes yang saya melaksanakan tes bukan di Pekanbaru. Kalau Mbak Reza kemarin memang reguler dan afirmasi ada di Pekanbaru tesnya. Tapi untuk targeted group seperti saya, ada beberapa teman PNS dan Budi untuk dosen itu dilaksanakan di Padang. Jadi kami melaksanakan tesnya, itu saya jadi bolak-balik Padang untuk melaksanakan tesnya. Namun pemberitahuannya ini biasa udah lama gitu loh. Jadi kita bisa prepare lah, jadi tidak mendadak juga LPDP memberikan notifikasi kapan harus tesnya itu tidak lama. Jadi itu tes untuk Budi targeted group. Saya tidak tahu untuk tahun ini apakah ada perubahan, tapi pada tahun saya targeted group itu dipusatkan saya mengambil di Padang, di Sumatera Barat. Nah ini yang saya bilang yang agak seram dalam tanda kutip, bukan seram juga, saya bukan menakut-nakuti, memang yang tensinya agak tinggi itu adalah saat jika teman-teman sudah lulus nanti ada tahap terakhirnya adalah wawancara. Nah di tahap wawancara ini kita dihadapkan dengan 3 orang penilai atau pewawancara. Jadi pewawancaranya itu ada satu dari yang membahas yang dari akademisi itu membahas tentang rencana studi Anda. Terus yang nomor 2 ada orang LPDP-nya. Jadi yang ketiga ada orang dari psikolognya, psikolognya yang membahas psikologi Anda. Jadi Anda duduk ini seperti yang digambar, itu dihadapkan dengan 3 orang langsung reviewernya. Jadi pertama-tama waktu itu kalau saya sebagai ketua dalam interview itu adalah interviewer yang membahas tentang rencana studi saya gitu loh. Nah, apa saja tipsnya? Nah, ini untuk sebelum itu apa saja sih yang ditanyakan gitu loh. Nah, kalau untuk wawancara yang pertama tentang rencana studi itu dia ingin menanyakan rencana studi kamu apa. Kemudian apa kontribusi dari rencana studi Anda itu terkait dengan Indonesia gitu loh. Nah, dan kemudian kenapa untuk mencapai itu ingin kuliah di kampus X gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya targetnya adalah Swedia dengan Lund University. Rencana studi saya adalah karena saya teknik, saya ingin memetakan kebencanaan. Jadi saya menceritakan bagaimana kondisi kebencanaan, manajemen bencana yang ada di Indonesia, saya ingin berkontribusi seperti apa, dan kenapa saya ingin memilih di Swedia, kenapa tidak yang lain, dan segala macam, itu saya jelaskan. Gitu. Jadi, tapi sebelumnya, alasan itu sudah saya jabarkan di ada esai dan proposal studi. Kalau sekarang kan esai dan proposal penelitian, kalau kami dulu adalah proposal studi dan proposal penelitian. Nah, di proposal studi itu sudah dijelaskan kenapa urgensi memilih kampus ini, urgensi memilih supervisor ini, karena saya S3 harus mencari supervisor terlebih dahulu kan. Kemudian apa manfaat belajar di sana? Nah, ada beberapa hal yang saya bold. Yang pertanyaan yang bagi saya mungkin poinnya tinggi. Pertama
itu adalah ingin melihat visi kita. Jadi saya sempat ditanya apa rencana 5 hingga 10 tahun mendatang bagi Anda gitu. Jadi Anda melihat diri Anda ini 10 tahun mendatang seperti apa gitu. Apa yang kontribusi apa yang Anda lakukan dan segala macam gitu. Kemudian ya saya karena dosen enak, saya jawab aja 10 tahun mendatang saya akan seperti apa. Saya akan sudah apa achievement yang bisa saya laksanakan dan manfaatnya telah akan saya berikan ke lingkungan saya gitu. Jadi ini pertanyaan yang saya juga agak sharing sama teman-teman yang lain, ini juga ditanyakan gitu, apa rencana 5 hingga 10 tahun mendatang gitu. Kemudian yang pertanyaan yang paling masih teringat sama saya sekarang ini adalah waktu itu saya ditanya karena tujuan kampus luar negeri kan mahal ya biayanya, jadi mereka langsung menanyakan kenapa Anda layak kami sekolahkan dengan nominal sekian, sementara nominal sekian itu dapat menyekolahkan misalkan 10 orang di dalam negeri gitu. Kenapa Anda layak? Ya, itu merupakan salah satu pertanyaan yang masih saya ingat sampai saat ini. Jadi itu beberapa contoh pertanyaan pada saat seleksi wawancaranya gitu. Jadi teman-teman harus siap untuk mempersiapkan jawaban-jawabannya. Itu untuk rencana studi. Kemudian saya dari pihak LPDP waktu itu kebetulan saya tidak tahu namanya, tapi ibu-ibu di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya itu dia lebih menanyakan tentang, dia dari orang LPDP karena pertanyaannya itu mengenai yaitu apa pentingnya lanjut S2 dan S3 bagi kamu, organisasinya apa, terus juga menanyakan pengalaman organisasi saya seperti apa gitu, terus juga menanyakan beberapa poin tentang beasiswa LPDP yang Anda ketahui itu seperti apa gitu. Nah, terus ada pertanyaannya kontribusi yang Anda telah lakukan untuk negeri itu seperti apa gitu, karena saya dosen, beliau waktu itu lebih dalam tanda kutip mengejar atau menggali tentang publikasi yang telah saya lakukan gitu. Jadi dia menanyakan tentang publikasi-publikasi yang telah saya lakukan waktu itu gitu loh. Itu untuk wawancara 2 oleh LPDP. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah wawancara psikologi. Nah, di wawancara psikologi ini teman-teman akan lebih banyak dia kayak menilai kita secara screeningnya itu dari bahasa tubuh kita, dari cara jawaban kita dan segala macam. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin lebih ini, deskripsikan keluarga Anda, sudah berkeluarga atau belum, bagaimana peran keluarga, peran pasangan terkait dengan proses terkait dengan proses yang sedang Anda lalui. Mungkin waktu itu adalah untuk melanjutkan sekolah, apakah pasangan Anda mendukung dan segala macam, apakah orang tua Anda mendukung, bagaimana nanti kalau itu ya, ditanya saat psikologi ini nomor 5 dan 6 ini saya main copy paste dari sebelah jadi belum kehapus, mohon maaf. Jadi itu untuk wawancara ketiganya. Nah, tips dan triknya pertama sebelum saya ini untuk tujuan luar negeri itu persiapannya adalah wawancaranya dilakukan dalam bahasa Inggris untuk luar negeri. Untuk dalam negeri itu wawancara terakhir itu dilakukan dalam bahasa Indonesia. Cuma ibaratnya ada beberapa case kemarin saya cerita-cerita sama rekan-rekan yang lainnya, ternyata ada kejutan-kejutan juga di saat kita melakukan proses wawancara. Misalkan sewaktu itu ada salah satu dosen, dia tujuannya dalam negeri, tapi wawancaranya malah dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi ibaratnya teman-teman juga harus prepare juga. Jadi artian ya mungkin, tapi tidak semuanya dalam bahasa Inggris. Ada beberapa part yang diminta oleh reviewernya menjelaskan dalam bahasa Inggris gitu loh. Kemudian ya artinya teman-teman harus siap mental terkait dengan mungkin ada dalam tanda kutip ada saja kejutan-kejutan yang dilakukan waktu itu untuk dalam proses wawancara. Beberapa tips dan trik ya sama seperti Mbak Reza, kami mengikuti proses mentoring atau yang sharing diskusi dan segala macam yang dilaksanakan oleh Mata Garuda. Jadi kalau saya tips dan trik yang pertama ya kita ikuti saja sharing dan mentoring yang dilakukan Mata Garuda daerah atau lembaga lainnya gitu.
kemudian kita coba lebih gain our confidence gitu. Jadi lebih confidence kita naikin gitu loh. Kita bisa kok gitu. Karena ini udah tahap terakhir kan. Jadi ibaratnya percaya diri aja gitu. Sekarang atau tidak sama sekali gitu loh. Ibaratnya kita mau perang kan, mau apa ya udah ini ibaratnya kita lagi berkompetisi, ini finalnya gitu loh. Kemudian yang diukur, yang dicari oleh LPDP bukan jawaban yang muluk. Jadi artinya apa? Ketika Anda ditanya apa kontribusi Anda akan apa yang Anda lakukan 10 tahun mendatang, LPDP tidak mencari jawaban yang muluk-muluk gitu. Misalkan saya akan membangun ini, saya apa. Tapi LPDP itu meminta jawaban yang terukur, yang sesuai dengan target dan kemampuan Anda gitu. Jadi ibaratnya ya kita boleh ibaratnya kan kita dalam tanda kutip menjual diri ya untuk agar beasiswanya mau kita mendapatkan beasiswa tersebut ya. Tapi jangan pula kita ibaratnya ibaratnya terlalu menjual kali gitu loh. Jadi lebih ya realistis aja gitu, jangan muluk-muluk ya, karena kita dosen atau mungkin teman-teman bekerja di bidang lain, targetnya apa ya terstruktur apa, jangan muluk-muluk. Karena apa? Karena kalau yang realistisnya itu diukur oleh LPDP-nya gitu loh. Jadi ya ibaratnya siapkan jawabannya ya yang bisa terukur gitu loh. Jadi bagi saya waktu itu saya juga melakukan survei di internet, sharing sama diskusi dengan award lainnya, saya buat catatan, kemudian kira-kira apa saja yang ditanya, saya prepare kira-kira kalau saya ditanya ini jawabannya ini, saya ditanya ini jawabannya ini gitu. Kemudian persiapkan mental, perbanyak doa dan minta restu orang tua kalau apa. Dan yang ini mungkin tips dari saya pribadi, saya melaksanakan itu. Kebetulan saya waktu itu saya diskusi dengan teman kuliah saya waktu di Jogja dulu. Kebetulan dia awardee dari Kalimantan, dia di Australia. Jadi kemudian dia diskusi tipsnya. Jadi yang terakhir ini, jadi semua dokumen nanti kan di seleksi administrasi, teman-teman kan akan melakukan upload dokumen dari ijazah, publikasi, sertifikat organisasi dan segala macam itu kan akan diupload. Nah, kalau saya kemarin semua sertifikat itu saya buat hard copy-nya, saya masukkan ke dalam map. Jadi saya sewaktu masuk ke ruang interview itu saya membawa map besar yang berisi dokumen-dokumen bukti dari yang telah saya laksanakan gitu. Misalkan waktu itu saya bawa untuk pengabdian masyarakat karena saya dosen, ini dokumennya. Saya bawa map besar dan publikasi, kemudian sertifikat organisasi, SK-SK yang bukti bahwa kita memang melaksanakannya. Saya bawa hard copy-nya, saya bawa tebal. Akhirnya apa? Ya, saya waktu itu pas wawancara dengan reviewer kedua dengan yang LPDP-nya ingin melihat dokumen dari publikasi saya kasih, kemudian dia menanyakan lagi, ingin saya kasih, dia langsung stop, coba ceritakan saja, saya tidak perlu dokumennya. Artinya apa? Dalam perang ibaratnya kan kita persiapan dulu nih, ibaratnya ketika lawan melihat kita sudah bawa senjata yang siap kan ibaratnya lawan juga agak takut juga dalam tanda kutip seperti itu. Artinya apa? Ya kita nampakkan kesiapan kita gitu menghadapi wawancara tersebut gitu. Itu tips dari saya. Jadi semua dokumen-dokumennya itu saya masukkan ke dalam map itu saya bawa saat ke ruang wawancara gitu. Jadi setidaknya saya nampak pede dengan membawa semua bukti-bukti dokumen tersebut gitu. Kemudian jadi kalau ini salah satu notifikasi kalau Anda telah dinyatakan lolos seleksi substansi dan segala macam. Dan salah satu jargon dari LPDP itu adalah transparansi. Nah, di LPDP Anda bisa meminta semacam tiket bantuan untuk apakah berapa skor Anda ketika Anda dinyatakan lulus atau tidak lulus, berapa skornya. Itu bisa kita minta. Nah, sewaktu itu saya lulus, saya ingin tahu nih nilai saya seperti berapa. Akhirnya nilai saya minta tiket bantuannya, nilai saya keluar. Jadi nilai wawancara saya 730. Keterangannya di sini dinyatakan lulus karena direkomendasikan oleh interviewer yang memenuhi passing grade program targeted group sebesar 600. Artinya apa yang ingin saya sampaikan di sini? LPDP itu udah fleksibel, transparan dan dinamis, dan ini dia transparan gitu.
bisa jadi hasil seleksinya semua itu terbuka bagi teman-teman, maupun lulus dan tidak lulus itu nilainya bisa teman-teman minta nantinya kepada LPDP sebagai mungkin bisa kita lihat apa sih yang kurang dalam proses seleksi kita mungkin, dan kedepannya bisa kita perbaiki untuk kita improve kedepannya untuk mendapatkan beasiswanya. Jadi ibaratnya persiapannya sangat panjang, artinya ya mungkin ada up dan down-nya, tapi teman-teman harus pandai maintain dari semangat teman-teman, karena prosesnya, karena setelah dinyatakan lulus, teman-teman masih dinyatakan sebagai calon penerima beasiswa, istilah apa statusnya. Kemudian setelah lulus ini teman-teman akan nanti mengikuti persiapan keberangkatan dan proses-proses kegiatan lainnya gitu. Jadi baru dinyatakan sebagai awardee, penerima beasiswanya. Jadi prosesnya sangat panjang, teman-teman harus pandai memaintain dari semangat teman-teman. Mungkin itu saja. Saya nanti buka untuk diskusi, mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya buka aja diskusinya, nanti saya kembalikan dulu kepada moderator, kepada Mbak Mela, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idam atas sharing materinya, menarik sekali pengalaman yang sudah didapatkan oleh Pak Idam, dan Pak Idam ini memang saat ini masih berjuang untuk bisa diberangkatkan sekolah ke Liverpool ya Pak ya. Jadi karena perpindahan kampus, jadi memang beliau mengalami panjang sekali prosesnya untuk bisa melanjutkan sekolah. Baik teman-teman, kita buka saja sesi diskusinya, berhubung para pemateri kita juga masih ada di sini. Sambil kita memasuki sesi diskusi ini, saya minta teman-teman untuk mengisi link absensi kegiatan ini yang sudah saya drop linknya ke kolom chat. Silakan. Nah, ini yang pertama ada pertanyaan yang ada di kolom chat. Ada pertanyaan dari Desi Arianti. Nah, ini Desi ingin bertanya kepada Kak Reza mengenai esai. Oke, nah untuk mungkin bisa dijawab oleh Kak Reza maupun Pak Idam. Ada pertanyaan yang ini ada yang menanyakan, Pak, sebenarnya perbedaan antara statement of purpose atau personal statement dengan statement of purpose dan juga esai yang satu lagi Pak, kontribusi untuk Indonesia. Sebenarnya perbedaannya itu apa sih gitu? Jadi mungkin boleh dijawab sama Kak Reza dulu, Kak. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh share screen ya, Kak? Ya, untuk esai silakan, Kak. Biar bisa dipahami bersama-sama. Hostnya boleh tolong dibolehkan. Ini Reza belum bisa share Kak karena udah bisa. Ya, jadi terkait udah. Apakah sudah terlihat screen-nya? Ya, sedang loading, Kak Reza. Masih loading kalau di saya. Kalau di Bang Deddy gimana? Screen-nya sudah terlihat, Kak? Belum, masih loading juga. Masih loading juga. Atau biar aku yang share. Udah ya? Oke. Udah. Oke, Kak Reza udah. Oh, boleh. Iya, boleh, Bang. Delay ya ini suaranya. Oke, Kak Reza, sudah silakan, Kak. Maaf, tadi kelempar, Kak. Oke. Sekarang sudah jadi masuk ya? teman-teman. Oke. Sudah. Ini makasih Bang Deddy, screen-nya udah.
Jadi teman-teman untuk tahap penulisan esai, kan esai tahun ini adalah mengenai kontribusi ya. Jadi di sini saya udah melihat tuh di bukletnya itu ada 6 poin, yang mereka minta untuk kita jawab. Nah, di poin pertama itu deskripsikan diri saudara. Nah, ini jadikan paragraf 1. Jadi di sini teman-teman fokus untuk menjawab atau menceritakan tentang diri teman-teman, mulai dari kayak nama, alamat lengkap, kemudian pendidikannya, pernah di mana-mana aja, terus pengalaman organisasinya seperti apa, kemudian ada nggak pernah kerja, magang, atau part-time, ataupun sejenisnya seperti itu. Tapi seandainya nih teman-teman yang hobi organisasi dan banyak banget organisasinya, jangan ditampilkan semuanya. Jadi tampilkan saja hal-hal yang kira-kira bisa mendukung perkuliahan kalian seperti itu. Misalnya mirip dengan rencana riset untuk S2 atau apa gitu, yang lain-lainnya. Nah, kemudian di paragraf kedua, boleh dilanjut, Bang? Di paragraf kedua itu menyatakan tentang deskripsikan masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar Anda dan solusi penyelesaian yang Anda tawarkan. Next. Nah, di permasalahan ini adalah teman-teman bisa mengangkat topik yang sesuai dengan passion kalian. Misalnya, kalian ini sekarang S1-nya itu adalah guru gitu. Kemudian mau S2-nya juga guru. Berarti isu-isu yang diangkat itu adalah seputar pendidikan yang mirip dengan jurusan-jurusan kalian gitu. Tapi masalahnya itu nggak usah masalah yang gede-gede banget, yang kira-kira susah diselesaikan. Hanya menteri yang bisa menyelesaikan, jangan membuat masalah yang sebesar itu. Jadi masalah yang kira-kira bisa kita selesaikan dalam 2 atau 3 tahun gitu. Dan kamu passion di bidang itu. Nah, gimana Kak kasusnya, misalnya aku S1-nya pendidikan terus mau ngambil bisnis gitu ya. Mau ngambil bisnis. Nah, untuk itu kalau mau ngambil bisnis berarti ya udah isu-isu yang diangkat itu apa tidak mengkambing hitamkan kalau kalian itu dulu S1-nya itu pendidikan seperti itu. Jadi bisa diikuti langkah-langkah yang ada di sini untuk menjawab isu seputar permasalahan dan solusi yang ditawarkan. Next, paragraf ketiga. Untuk paragraf ketiga, di sini dia menanyakan, deskripsikan pentingnya ilmu yang akan Anda ambil dan bagaimana ilmu tersebut dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini teman-teman harus menyebutkan, pertama akan kuliah di mana, kampusnya apa, kemudian akreditasi kampus itu apa, kemudian apa sih bidang yang terbaik di kampus itu, misalnya di kampus ITB untuk jurusan fisika materialnya itu wow banget gitu, karena ada dosen yang namanya dosen A, kemudian beliau itu adalah sosok yang seperti ini gitu. Nah, kira-kira menurut kamu harus belajar dari beliau, itu diceritakan di situ seperti itu. Kemudian buka juga silabus dari kampus tersebut, kira-kira mata kuliah apa nih untuk magister nanti yang berkontribusi untuk menyelesaikan masalah kamu ini gitu. Misalnya kamu ngambil mata kuliah tentang nanoteknologi. Penting banget nih kamu harus mempelajari tentang nanoteknologi ini karena berkaitan dengan apa yang akan kamu jalani nanti seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu harus diceritakan di esai tersebut. Nah, jelaskan juga pengaruhnya mata kuliah itu terhadap kontribusi riset yang akan kamu jalani seperti itu. Next, paragraf keempat. Nah, paragraf keempat, deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia masa depan seperti itu. Ini memang berbicara tentang mimpi, jadi boleh besar kayak gitu. Apa sih mimpi kita tentang Indonesia? Misalnya kita ingin Indonesia ini yang sebenarnya dia itu kaya akan sumber daya alam, kita ingin dia itu energinya itu berasal dari lingkungan. Jadi kita ingin Indonesia itu mengurangi emisi karbon seperti itu. Nah, boleh saja diceritakan. Yang penting itu tuh masih relate sama bidang yang akan kita tempuh nanti seperti itu. Terus pikirkan juga step ke depan setelah kamu tamat, apa yang akan kamu lakukan. Misalnya saya itu ingin jadi dosen gitu. Dengan ingin menjadi dosen itu tahapan-tahapan apa aja yang harus kamu lalui gitu. Nah, kemudian siapa-siapa aja orang-orang yang bisa berkontribusi untuk membantu kamu, itu diceritakan di situ. Nah, jadi topik-topik ini kayak seberapa penting impian tersebut, bagaimana peran kamu untuk mewujudkan
apa solusi dari permasalahan tersebut itu harus diceritakan. Next, paragraf kelima. Paragraf kelima itu menceritakan tentang peran yang akan saudara lakukan. Jadi di sini perannya itu adalah peran setelah kita tamat nanti gitu. Nah, di peran ini nih dia menanyakan jurusan apa kira-kira yang cocok dengan kita, bidang yang kita geluti, kemudian pekerjaan apa sih di masa depan yang relate sama pendidikan kita itu. Kemudian jelaskan peran kamu itu terhadap Indonesia di bidang yang kamu tekuni tadi. Kemudian hubungkan juga dengan pekerjaan yang akan kamu lakukan dengan impian kamu tadi, seperti itu. Next, paragraf terakhir. Nah, di paragraf terakhir ini kita menceritakan bagaimana sih cara kita mewujudkannya. Jadi, ini di sini diceritakan langkah-langkah konkret untuk kita mewujudkan mimpi-mimpi kita tersebut gitu. Kemudian sebutkan juga orang atau instansi yang akan terlibat untuk membantu kita mewujudkan mimpi tersebut. Nah, terakhir jangan lupa sebutkan seberapa penting sih peran LPDP ini untuk mewujudkan mimpi kamu gitu. Artinya kita itu adalah orang yang bermanfaat ketika LPDP ini nanti membiayai kita. Lanjut, yang terakhir itu adalah rencana jangka pendek 5 tahun dan jangka panjang. Jadi menurut saya 6 paragraf ini cukup untuk menceritakan sebanyak 1.500 lebih yang diinginkan LPDP. Lalu yang biasanya menjadi pertanyaan, Kak, apa sih beda personal statement sama esai ini? Jadi kalau personal statement, seperti yang teman-teman baca di website gitu, itu adalah menceritakan tentang diri kita. Personal statement itu sama dengan kayak autobiografi kita, menceritakan kelebihan kita, kemudian kontribusi-kontribusi apa saja yang sudah kita lakukan gitu. Jadi personal statement lebih ke kayak menjual diri kita seperti itu. Kalian bisa menyebutkan kelebihan-kelebihan, kemudian kontribusi yang sudah dan sedang kalian lakukan, dan segala macamnya untuk Indonesia. Itu Kak, jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Reza, lengkap sekali jawabannya. Semoga bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang menyusun esai, termasuk saya. Saya juga ternganga-nganga gitu ya waktu melihat Kak Reza menjelaskan. Ternyata banyak sekali poin yang harus saya tulis nantinya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan, saya rasa ini Pak Idam yang akan menjawab. Ada pertanyaan dari Meyunda. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita menghadapi pertanyaan pada saat wawancara, kita diberikan pertanyaan yang kita tidak tahu apa jawabannya. Jadi, apakah ada tips dan triknya Pak untuk menjawab? Apakah harus kita jawab juga? Artinya kita jawab secara logika saja atau kita ngarang gitu? Atau kita langsung menyerah dan bilang kalau saya tidak tahu jawabannya? Silakan Pak Idam. Baik, terima kasih Mbak Mela. Kalau mungkin ini kalau saya tidak tahu ya, kalau misalkan ini untuk di wawancara kebangsaan, sebisa mungkin. Jadi gini, kalau untuk wawancara kebangsaan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya ketahui jawabannya, saya ibaratnya, tapi saya sebisa mungkin menempatkan posisi saya di mana gitu. Jadi misalkan waktu itu ada pertanyaan, misalkan setuju nggak, misalkan waktu itu kan FPI belum dibubarkan, mohon maaf waktu itu. Jadi setuju nggak FPI dibubarkan? Nah jadi ibaratnya teman-teman harus Anda berdiri di mana gitu loh. Setuju atau tidak setuju gitu loh. Kalau Anda setuju, kenapa? Kalau tidak setuju, kenapa gitu. Jadi kalau untuk diwawancara kebangsaan, ya sebisa mungkin itu kan semacam lebih ke pengetahuan kita gitu loh. Kalau misalkan kita tidak ketahui, ya waktu itu saya langsung ngomong, mungkin ya mohon maaf ini saya tidak begitu kita di awal ibaratnya mulai merendah aja. Jadi kalau dalam tanda kutip saya langsung ngomong, ada pertanyaan apa saya lupa, saya langsung ngomong, mohon maaf ini topiknya tidak saya kuasai karena memang di luar bidang saya, tetapi jika boleh saya memberikan pendapat, saya posisi saya seperti ini gitu loh. Tapi kita udah mulai dalam tanda kutip saya tidak paham tentang topik yang diberikan, tapi jika boleh berpendapat, pendapat saya adalah seperti ini gitu loh. Hal ini juga, tapi kalau yang untuk interview memang ibaratnya untuk yang wawancara terakhir itu wawancaranya itu murni itu dari bahan teman-teman yang telah teman-teman upload semua, tidak akan melebar kemana-mana dia.
Jadi ibaratnya jangan teman-teman mengupload dokumen yang sebenarnya teman-teman tidak ketahui, gitu, misalkan gitu loh. Jadi pasti untuk yang interview itu yang terakhir yang dengan 3 orang itu murni pertanyaannya itu sekitar dari jawaban-jawaban atau dari dokumen-dokumen yang telah teman-teman upload atau submit sebelumnya gitu loh. Tapi kalau untuk kebangsaan saya biasanya langsung ngomong kalau memang ada satu pertanyaan waktu itu memang di luar apa saya ngomong di luar pengetahuan saya, tapi jika boleh berpendapat. Tapi karena kuncinya teman-teman harus mampu menjelaskan posisi teman-teman di mana gitu, antara A atau B, nggak bisa di tengah-tengah gitu loh. A atau B gitu. Jadi dan harus pendapatnya, background teman-teman memilih A, background teman-teman memilih B. Jadi harus jelas juga pendapatnya gitu. Mungkin itu aja Mbak Mela. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini teman-teman ada satu yang bertanya, tapi saya tidak terlalu paham dengan arah pertanyaannya. Mungkin Mbak Fira Ananda boleh dinyalakan saja mikrofonnya untuk langsung menyampaikan pertanyaannya, Mbak. Halo, Mbak Fira. Iya, Kak. Izin bertanya, Kak. Oh ya, silakan. Untuk itu, untuk kakak dan abang, mungkin pertanyaan saya lebih ke format untuk rekomendasi dari dosen gitu kan, karena saya baru tamat juga dari kuliah. Nah, di sana saya bingung juga di bagian data untuk diri saya kan, di situ ada nama, instansi, dan alamat. Nah, itu apakah alamat dari PTN yang saya ketika S1 ataukah untuk perguruan tinggi yang saya ingin tuju gitu, Mbak? Dan selanjutnya itu juga ada di bagian bawahnya itu mengenai pendeskripsian mengenai diri saya dari dosen tersebut. Nah, di situ saya lihat hanya dalam bentuk kotak. Sementara di tahun sebelumnya itu saya searching di Google juga ada berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang menjelaskan mengenai diri saya gitu. Dan apakah pembuatannya tetap seperti format atau sebaiknya saya mengikuti dari tahun-tahun sebelumnya, Mbak, gitu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Fira. Ini mungkin kita jawab bersama saja ya Bang Idam dan juga Mbak Reza dan juga Bang Dedi serta Bang Wira juga. Di sini ada Ketua Mata Garuda. Yang perlu Mbak Fira ketahui bahwa rekomendasi itu Mbak Fira yang ngisi bukan Mbak Fira gitu. Ya kan ya Pak Idam ya? Rekomendasi itu yang mengisi adalah orang yang merekomendasikan kita. Jadi data-data itu diisi dengan data-data personal si perekomendasi. Nah, kalau untuk format, Mbak Fira harus mengikuti format terbaru. Karena kalau seandainya Mbak Fira tidak mengikuti format terbaru, nanti Mbak Fira akan gugur di seleksi administrasi. Biasanya begitu. Ya, gimana Mbak Reza? Kak Reza? Saya kurang paham, Kak, pertanyaannya. Mungkin Bang Idham aja yang ngejawab. Oke, Bang Idham sebagai dosen nih, kalau seandainya memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang akan berangkat S2. Kalau pengalaman saya kemarin juga, kebetulan saya juga minta rekomendasi dari dosen saya dulu waktu S2. Saya nih ngebayangin aja nih, jadi karena emang formatnya nggak ada di depan saya ngebayangin dengan format yang dengan penjelasan Mbak siapa? Mohon maaf. Mbak Fira. Mbak Fira. Seingat saya kalau jadi kan nanti ada biodata apa, kalau misalkan di biodata kita memang diminta alamat instansi, tapi ketika kita belum bekerja mungkin bisa dikosongin karena kan kita emang belum bekerja. Tapi untuk mengubah format secara keseluruhan kita ikuti saja formatnya, tapi memang ketika ada, kalau misalkan memang kita tidak terafiliasi dengan salah satu instansi tertentu, ya emang nggak ada jawabannya, kita kosongin aja gitu, karena kan mungkin akan dimaklumi sama LPDP karena ini kan form untuk umum. Mungkin ada nanti yang dari targeted group ditanyakan instansinya gitu. Jadi ibaratnya ya kita sesuaikan saja dengan formatnya, jangan kita ubah-ubah. Tapi mungkin emang tidak ada datanya, ya kita kosongin aja karena emang mau ngisi apa kita kan, nggak mungkin kita mau ngisi instansi kita S1 atau apa gitu. Jadi ya kalau saran saya dikosongin, mungkin ya saya rasa tidak ada masalah sama LPDP, saya rasa ya. Tapi kalau karena emang kita bingung juga mau jawab apa karena kita kan tidak berafiliasi dengan instansi tertentu mungkin gitu. Mungkin
Itu aja sih Mbak Meh, mungkin biar lebih puas mungkin Wira atau Dedi mungkin bisa membantu. Oke, Karena soalnya dikit. gambarannya nggak nampak saya. Ini dia gambarannya. Bang Dedi nih. Saya carikan. Bang Dedi adalah Oke, ini dia format Oke. surat rekomendasi untuk seleksi beasiswa LPDP tahun ini. Nah, mungkin yang dimaksudkan Mbak Ira tadi bagian ini ya, memberikan rekomendasi kepada nama, instansi, alamat. Berarti Mbaknya tadi kan katanya belum bekerja di instansi tertentu, berarti sesuai saran Bang Ilham tadi, saya juga setuju, dikosongin saja. Kemudian untuk deskripsi rekomendasi sebenarnya betul ada perubahan format. Kalau tahun saya kemarin ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk membantu yang memberikan rekomendasi untuk dalam menjelaskan tentang kita. Nah, sebenarnya sini ya memang tugas dari seorang yang memberikan rekomendasi untuk menjelaskan bagaimana kemampuan kita, bagaimana sejarah mereka mengenal kita, bagaimana potensi diri kita dan segala macamnya. Di sinilah tempatnya. Dan kalau pengalaman saya kemarin itu surat rekomendasi ini bisa sampai 2 halaman seperti itu. Tergantung yang memberikan rekomendasi. Begitu. Mudah-mudahan membantu ya, Mbak Pira. Iya Bang. Sangat membantu. Terima kasih ya Kak, Bang. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bang Dedi atas dan juga Pak Idam atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya di kolom chat itu izin bertanya untuk pendaftaran reguler yang belum memiliki LOA. Nah, untuk pertanyaan ini kita akan minta sesi spesial dari Bang Dedi Safrizal terkait bagaimana sih Bang tips atau yang langkah-langkah yang sudah Bang Dedi lakukan untuk mendapatkan LOA sebelum berangkat kuliah waktu itu gitu. Perlu teman-teman dan saya akan menceritakan kepada teman-teman bagaimana Bang Dedi ini akhirnya berangkat kuliah ke Inggris bulan Maret lalu ya Bang ya, atau Februari, Maret? Berangkatnya Januari kemarin. Berangkatnya Januari dan pada saat sampai di sana langsung terlockdown. Jadi kita akan mendengarkan pengalaman Bang Dedi saat ini. Bang Dedi saat ini sedang berada di Inggris untuk melanjutkan studi S2-nya. Silakan Bang Dedi, saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Safrizal. Saya asalnya sebenarnya dari Meranti. Jadi saya lulus beasiswa LPDP ini melalui jalur afirmasi. Dan alhamdulillah tahun 2017 itu tahun terakhirnya Kabupaten Kepulauan Meranti dimasukkan dalam kategori afirmasi. Alhamdulillah sekarang harusnya sudah tidak afirmasi lagi. Sudah berkembang. Positifnya seperti itu. Oke, memang dari tahun ke tahun kita lihat seleksi beasiswa LPDP ini selalu ada peningkatan seperti yang Bang Idham sampaikan tadi itu dinamis ya, memang ada hal-hal yang ditingkatkan. Nah, kalau dibandingkan dari seleksi 2017 dan seleksi terakhir 2019-2020 itu memang banyak perubahannya. Nah, kalau boleh saya sedikit bercerita tentang perjalanan saya mendapatkan beasiswa LPDP. Saya itu lulus 2017, kemudian paling cepatnya itu berangkatnya itu harusnya 2019, karena yang penerima beasiswa afirmasi idealnya tahun 2018 itu mengikuti program pengayaan bahasa, karena anak daerah lah pula kan, bahasa Inggrisnya entah apa-apa. Kemudian tapi saya tidak mengikuti program pengayaan bahasa karena saya waktu itu bekerja di salah satu sekolah di Pekanbaru. Kemudian itu menyebabkan saya harus mengikuti tes secara mandiri, tes IELTS. Kemudian ada hal yang tidak terduga lagi terjadi dan mengharuskan saya menunda mulai kuliahnya itu 2020. Nah, setelah mendapatkan beasiswa itu, waktu itu saya belum mendapatkan LOA. Saya di awal pendaftaran
memilih University of Birmingham dengan jurusan MA TEFL, Magister of Arts Teaching English as a Foreign Language. Kemudian 2019 saya mulai apply untuk mendapatkan LOA, dan waktu itu dapatnya itu LOA conditional. Jadi LOA itu ada dua jenisnya, conditional dan unconditional, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Conditional itu artinya ada syarat yang harus dilengkapi lagi, dan unconditional itu sudah tidak ada syarat, artinya sudah diterima. Nah, syarat yang harus saya lengkapi kemarin itu adalah ijazah saya dan transkrip itu harus dikirimkan dari pihak UNRI, dari pihak kampus, dari bagian akademisnya. Dan itu cukup memakan waktu yang lama juga kemarin. Nah, kemudian ada hal yang tidak terduga lagi ketika saya ingin menunda mulai studi, ternyata di tahun 2020 jurusannya itu diganti namanya itu menjadi MSc TESOL. Tidak ada lagi program MA TEFL. Otomatis saya harus mendaftar kembali dari awal ke pihak kampusnya, dan lagi-lagi mendapatkan LOA conditional. Agaklah merepotkan sekali dan melelahkan sekali. Dan syaratnya itu pun sama, harus ijazah dan transkrip dikirimkan dari bagian akademis dari kampus. Nah, inilah salah satu contoh nyata bahwa perjalanan untuk mendapatkan beasiswa itu tidaklah semulus, tidaklah semulus yang kita harapkan gitu. Setiap orang pasti punya tantangannya masing-masing, teman-teman, untuk mendapatkan beasiswa ini. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tekankan kepada teman-teman untuk dalam proses mencari LOA ini. Yang pertama adalah lakukan riset sebanyak-banyaknya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang pertama, jika teman-teman ingin mencari universitas di luar negeri, cari riset tentang negaranya, tentang jurusannya. Pastikan negara dan universitas yang teman-teman inginkan itu ada di dalam list yang LPDP keluarkan gitu. Kemudian cari info sebanyak-banyaknya, karena hal-hal teknis, hal-hal persyaratan itu sudah tersedia di website masing-masing universitas. Informasinya sudah sangat banyak. Jadi memang kita sebagai pemburu beasiswa harus menjadi orang-orang yang independen, harus menjadi orang-orang yang proaktif dalam mencari informasi. Kita tidak bisa apatis dan hanya menunggu dari informasi dari orang lain gitu. Memang harus ligat, kalau bahasa kampung saya mah ligat. Begitu salah satunya. Kemudian riset tentang persyaratannya. Persyaratannya rata-rata di tiap universitas itu bisa beda-beda. Misalnya dari segi sertifikat IELTS, ada yang mensyaratkan 7, ada yang mensyaratkan 6,5. Silakan dicari informasinya sebanyak-banyaknya. Kemudian siapkan dokumen itu sebaik-baiknya, karena rata-rata kalau untuk kampus di luar negeri kita hanya mensubmit dokumen. Jika kita tidak bisa mensubmit dokumen dengan baik, maka menjadikan itu sebuah kerugian bagi kita. Kemudian siapkan juga personal statement yang bagus, jangan menulisnya itu dadakan, karena proses menulis itu tidak bisa, sebaiknya dilakukan secara matang gitu. Jangan sekali duduk langsung jadi tanpa direvisi lagi. Itu yang ingin saya tekankan. Mungkin bagi yang sedang berburu LOA, saya sarankan sering berkomunikasi dengan international student team-nya, karena biasanya mereka akan sangat membantu untuk mahasiswa-mahasiswa internasional dalam mendapatkan LOA. Seperti itu. Mungkin segitu aja dulu, Kak Mei. Silakan kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Tambahan dikit, Mei.
Boleh, Mbak Iya, Bay. silakan Pak Idam, boleh. Terkait pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Cek. Yang Mbak Hesti tadi yang masih terkait dengan LOE yang LOA. Bagaimana kalau kita jurusan yang kita tuju hanya di satu kampus, boleh nggak kita mengajukan tujuan di satu kampus? Berdasarkan pengalaman Mbak ya, kalau yang sebenarnya boleh. Artinya kita mau menulis 1, 2, 3 itu boleh. Cuma nanti jadi gini, ada case-nya bagi saya. Jadi karena saya pindah universitas, jadi artinya saya waktu itu berhubungan sama orang LPDP Baipon, dia menjelaskan bahwa list dari universitas yang 3 yang telah teman-teman ini, misalkan nanti memang 1 tidak bisa masuk, teman-teman masih bisa 2, opsi kedua dan opsi ketiga. Namun jika teman-teman tidak mencantumkan opsi 2 dan ketiganya, jadi LPDP langsung mengunci hanya di pilihan pertama. Jadi ketika teman-teman diberi pilihan 3 pilihan, tapi hanya memberikan 1 pilihan, artinya nanti chance teman-teman untuk misalkan kita tidak berharap ada masalah atau apa, misalkan in case kalau kita nanti ada masalah, ya LPDP tidak akan mengabulkan permintaan kita untuk pindah universitas gitu loh. Karena apa? Karena kita hanya mengapakan satu kampus saja gitu loh. Jadi saran saya untuk Mbak Esti, ya walaupun mungkin coba masukin aja jurusan yang mungkin yang emang kita tuju itu yang atau mungkin mirip-mirip yang kedua dan yang ketiga gitu. Jangan sampai kosong gitu loh. Karena sayang aja nanti kita tidak berharap ada masalah ya gitu. Cuma tapi in case kan kemarin saya berhubung sama LPDP karena waktu itu saya tidak ada list ini, karena untuk jalur budi itu tidak ada list dari 3 universitas, saya langsung LOE. Jadi cerita Mbak Dira waktu itu orang dari Jakartanya bahwa karena saya hanya 1, Masnya boleh, tapi kalau kemarin ada pilihan 3, Mas tidak boleh pindah di luar dari 3 itu, harus emang udah dikuncian, itu menjadi kunciannya LPDP gitu loh. Jadi saran saya buat Mbak Esti, masukin aja Mbak jurusannya Mbak, nanti kan ibaratnya ikhtiar kita nih, nggak dapat 1 masih ada 2, nggak dapat 2 masih ada 3 itu. Tapi kalau misalkan hanya kita apply 1, LPDP nggak akan mengapply kalau kita nanti ada masalah atau mau pindah ke yang kedua gitu ternyata tidak ada di list di form pendaftaran kita, LPDP akan menolaknya gitu. Seperti itu, hanya sekedar tambahan Mbak Mei. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Idam atas tambahannya. Selanjutnya ini ada satu pertanyaan, tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Bang Dedi, waktu wawancara beasiswa LPDP apakah sudah berkeluarga Bang atau masih single? Alhamdulillah belum berkeluarga. Jadi pertanyaan ini sepertinya harus kita bedah bersama ya. Jadi ini pertanyaannya adalah, benar nggak sih kalau bagi yang sudah berkeluarga, pertanyaan tentang keluarga itu pada saat wawancara adalah pertanyaan yang memberatkan, terutama untuk peserta wanita. Karena banyak kasus di lapangan bahwa ada beberapa awardi wanita yang tidak bisa menyelesaikan kuliahnya karena permasalahan keluarga. Apakah ada yang bisa memberikan pencerahan terkait dengan pertanyaan Mbak Dian? Ini kebetulan pertanyaan dari Mbak Dian Rahma Bakti. Siapa? Silakan, Bang Idam atau Bang Dedi? Mungkin bentar aja, mungkin ini hanya sekedar sharing. Kebetulan saya juga waktu wawancara itu 2019 juga belum berkeluarga. Cuma memang yang saya lihat LPDP di sana ingin melihat komitmen teman-teman ketika emang diberi beasiswa, komitmennya itu seperti apa ketika memang nanti tanggung jawab apalagi seorang wanita, tanggung jawabnya ada keluarga dan segala macam. Jadi sebisa mungkin ya teman-teman bisa meyakinkan para penilai ini bahwa keluarga teman-teman itu mensupport. Karena dia ingin melihat, bukan ibaratnya ingin mengungkit-ungkit apa masalah kita, tidak, tapi ingin melihat komitmen kita gitu loh, terkait misalkan ini kami kasih duit, ibaratnya komit nggak untuk menyelesaikan sekolahnya, jangan sampai nanti hanya masalah baru gitu loh. Jadi makanya mungkin dia pertanyaannya nanti ini banyak ya, bagaimana lah jawabannya teman ya, case-nya kan pasti berbeda-beda, tiap orang kan punya narasi yang berbeda-beda tiap orang, tapi di sana poinnya yang ingin dikejar oleh penilai yang saya lihat itu adalah komitmennya teman-teman ketika dikasih dana bisa nggak selesai tepat waktu gitu.
jangan sampai nanti keluarganya apa. Jadi kalau saran saya ya, waktu itu saya sempat ditanya juga di wawancara yang terakhir yang dengan 3 orang itu, bukan yang kebangsaan, terkait dengan keluarga. Misalkan waktu itu keluarga mendukung nggak gitu loh. Nah, habis itu kalau saya waktu itu karena kondisi saya, orang tua saya adalah dosen, saya bilang mendukung karena saya dosen, orang tua saya dosen, kami berada dari keluarga yang pendidik, ya mendukung untuk saya mendidik apa. Terus kalau misalkan misalkan pasangannya bagaimana, ini apa mendukung atau tidak? Kalau saya yang akan menjadi pasangan saya bilang pertanyaan pertama adalah saya akan berangkat S3 gitu loh. Nah, siap enggak gitu loh untuk nanti misalkan apa. Itu pertanyaan yang saya ajukan pertama kali. Itu yang saya bilang kepada pewawancaranya gitu. Bagaimana saya untuk meyakinkan bahwa memang saya komit dan sekolah ini menjadi first priority kita gitu loh. Bagi saya gitu loh. Jadi itu mungkin karena case kita berbeda-beda, mungkin mbaknya lebih paham kondisi mbaknya seperti apa secara mungkin dalam keluarganya. Kalau saya seperti itu. Mungkin itu saja, Mbak Mei. Baik, terima kasih. Boleh nambahin sedikit? Oke, Mbak Reza silakan. Mungkin Mbak Reza bisa langsung. Sebentar, Mbak Reza mungkin bisa langsung. Ini ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana cara penulisan esai, penilaian diri, Kak. Agar kita menuliskan kelebihan dan kekurangan diri kita itu tidak berlebih-lebihan gitu. Silakan, Kak Reza. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, jadi ya, mohon maaf Kak ada gangguan. Jadi gini, kalau misalnya untuk agar tidak berlebih-lebihan, itu biasanya ya kayak tergantung bagaimana cara kita memulai cerita. Jadi biasanya kalau misalnya ini kita misalnya nulis, kita bisa aja menulisnya dengan kayak sebuah quotes yang selama ini kita pegang itu seperti apa gitu. Misalnya saya adalah pribadi yang sangat menjunjung tinggi kejujuran. Nah, kemudian dilanjutkan dengan jalan ceritanya seperti apa, kemudian pengalaman seperti itu. Kalau dibilang berlebih-lebihan itu apabila kita membuat ceritanya itu secara eksplisit. Misalnya gini, saya adalah orang yang jujur atau saya adalah pekerja keras gitu. Sebaiknya jangan seperti itu. Jadi lebih baik cara menunjukkan kalau diri kita itu adalah pekerja keras dengan menunjukkan seberapa jauh sih perjuangan kita selama ini gitu. Seberapa apa aja sih hal-hal yang udah kita lewati gitu. Jadi dari situ si pembaca itu akan sadar, oh ini anak orangnya pekerja keras banget. Ternyata dia itu nggak pantang menyerah seperti itu. Halo, gimana Kak? Apakah sudah cukup menjawab? Oke, siap. Terima kasih Kak Reza atas jawabannya. Jadi poinnya adalah kita tulis dengan dengan tulisan-tulisan yang tidak menimbulkan pengertian ganda seperti itu ya. Mungkin ini bisa menjadi masukan bagi Bapak Ketua Mata Garuda Riau bahwa sebenarnya kita memang harus membuka sesi mentoring ya sepertinya, karena memang banyak teman-teman yang membutuhkan bimbingan dari para awardee dan juga para alumni dalam meng-apply beasiswa LPDP ini. Nah, sebagai penutupan kita, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Mas Muhammad Hafiz. Pertanyaannya adalah saat ini Mas Hafiz sedang ongoing, magister dengan biaya sendiri. Terus bisa nggak kalau seandainya Bang Hafiz ini mengambil beasiswa di jurusan lain, tapi di kampus yang sama dengan jalur beasiswa LPDP? Jadi langsung saya jawab saja, bisa Mas Hafiz, tapi di jurusan lain itu Mas Hafiz ngulang dari semester 1 gitu ya. Karena beasiswa LPDP itu tidak ada ongoing. Jadi memang dari awal Mas Hafiz harus memulai perkuliahan dengan menggunakan beasiswa LPDP. Begitu. Oke, saya rasa cukup sekian. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Pak Ketua Mata Garuda, Bang Wira? Enggak, lanjut aja.
Kalau Oke, yang baik. tadi itu nanti wawancara jangan dibilang ya lagi kuliah. Bisa-bisa Iya, kalau lagi kuliah benar. kapan kamu daftar LPDP? Iya, benar. Nyanyiin waktu Jadi, aja gitu. Oke, benar sekali. Itu salah satu tipsnya. Dan jika nanti Mata Garuda akan membuka kelas mentoring, kami pasti akan memberikan informasinya di sosial media kita. Jadi teman-teman wajib banget untuk follow Mata Garuda _Riau di Instagram. Dan nantinya kita juga akan memberikan informasi-informasi yang akan kita informasi-informasi kegiatan yang akan kita laksanakan di Mata Garuda Riau itu. Oke. Nah, sebelum kita tutup acara pada pagi menjelang siang hari ini, kami mohon kepada Mbak Nurul. Boleh bertanya, Mbak? Iya, silakan. Ya, Singkat sebelumnya saja sebelumnya perkenalkan, saya Nurul, tamatan SMA tahun ini, jadi mau daftar beasiswa SMA berprestasi. Namun tuh lagi bingung Kak untuk beberapa kayak LOA. Kan tadi sempat teleponan sama Mbak Esti. Jadi dia bilang tuh dari kampus kan. Nah, terus kami pengumumannya tanggal 14 Juni. Jadi kan terakhirnya tanggal 2. Solusinya gimana ya Kak? Dan terus kayak surat pernyataan beasiswa tuh dari sekolah kami ataukah memang langsung dari kampus? Terus terakhir untuk ijazah nih Kak. Ijazah kan kami belum keluar tuh hasilnya dari sekolah. Nah, itu gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ini case pertama di Mata Garuda Riau karena kita tidak pernah menghadapi case anak SMA yang mau masuk S1 karena memang sebelumnya beasiswa LPDP ini hanya untuk S2 dan S3. Tapi tahun ini ada yang untuk S1 ya, Bang Dedi ya? Iya, ada yang beasiswa prestasi itu. Nah, kalau untuk pertanyaan Mbak Nurul, kalau seandainya belum punya ijazah mungkin bisa menggunakan SKL atau berkas terakhir yang bisa digunakan seperti pada saat mengikuti UTBK itu kan ada berkas yang dibawa sebagai pendaftaran itu seperti SKL atau surat keterangan kalau sudah lulus gitu. Nah, kalau untuk LOA-nya bagaimana nih Pak Idam atau Bang Dedi? Ada pengalaman nggak LOA dari seorang? Iya, untuk S1. Pak Ketua mungkin itu, Mbak Mei. Mbak Nurul mau S1-nya lanjut ke dalam negeri atau luar negeri ya? Dalam negeri, Mbak. Oh, dalam negeri. Bang Wira bagaimana, Bang? Ya, kalau dalam negeri kan kita udah jelas-jelas alur masuk untuk kampus-kampus di dalam negeri untuk yang berprestasi itu kan cuma senam PTN ya, sama SBMPTN ya. Kayaknya nggak ada lagi jalur lain atau PBUD mungkin, Wi? Jalur mandiri ada, Bang. Ini nggak tahu. Apakah jalur mandiri itu apakah di-handle sama LPDP? Kayaknya enggak lah, Nak. Enggak. Berarti sistemnya sama seperti untuk S2 dan S3 dalam negeri. Jadi Mbak Nurulnya harus mendaftar dulu ke kampus itu, nanti setelah dinyatakan diterima akan diberikan LOA. Nah, LOA itu yang dipergunakan untuk mendaftar di beasiswa LPDP-nya. Begitu ya, Bang Wira ya? Iya, kayaknya gitu sih. Cuma kayaknya kalau jalur mandiri masih ragu ya, Mea? Enggak nutup soalnya waktu. Kalau jalur mandiri itu lebih kepada nggak tahu sih. Kak, boleh beasiswa satu kita belum pernah ngebahas sama sekali. Baru tahun ini. Biasanya kita juga bahas paling bidik misi kan. Iya, jadi ini pertanyaan yang kita sendiri juga nggak tahu apa jawabannya. Silakan Kak Reza tadi ingin menambahkan. Ya, mungkin karena di LPDP itu ada aturan boleh pakai LOA, boleh tidak pakai LOA. Jadi karena adiknya belum punya LOA, ya udah nggak apa-apa, ikut aja dulu gitu. Untuk beasiswa S1 Kak Reza bisa tidak menggunakan LOA? Bisa. Karena aturannya kayaknya bisa aja, sama. Oke, berarti siapa Nurul ya? Iya, Mbak Nurul. Jadi kalau untuk surat pernyataan beasiswa itu dari sekolah ya, Kak? Surat pernyataan beasiswa. Iya, ada dari format LPDP. Formatnya dari mana, Mbak? LPDP Mbak ada. Nurul. Oh, iya.
Makasih Mbak. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Ade ini berarti ya, bukan Mbak. Terima kasih deh Nurul sudah hadir di acara kami dan ini menjadi ini ya menambah perbendaharaan peserta kita gitu. Jauh loh, Ternyata ada Meh, yang dari Kalimantan SMA. Barat loh. Iya, dari Kalbar. Kalimantan Barat. Iya, Oke. SMA Kalimantan Barat. Nanti mantap Iya. tuh promosinya nih MG sampai Kalbar. Kalimantan. MG Kalbar Oke. itu aktif loh sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih buat semua peserta. Sebelum kita tutup acara ini, kami dari panitia pelaksana kegiatan webinar ini meminta peserta untuk menyalakan kameranya dulu karena kita akan berfoto bersama. Seperti biasa ya, kita harus berfoto bersama untuk mendokumentasikan setiap kegiatan. Boleh silakan dinyalakan dulu.